warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini saya bersama Bu Kusmawati, Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Lahat. Hari ini kami akan berbincang dengan Bu Kusmawati dalam rangka menyelesaikan tugas demonstrasi kontekstual mengenai moral etika atau rujukan moral. Ya, Ibu boleh minta waktunya sebentar ya? Boleh. Untuk berbincang-bincang. Mungkin selama Ibu berada atau memimpin SMA 3 ini pernah ada yang namanya kasus D5 etika ini. Ada Bu ya. Oke Ibu, sudah berapa lama Ibu di SMA Negeri 3 Lahat? Mendekati 3 tahun. Wih, cukup lama ya Bu ya, sudah 3 tahun. Bu, ketika kita menemukan dilema etika ini, ya, bagaimana cara Ibu mengidentifikasinya atau yang berhubungan dengan rujukan moral, Bu? Pertama kita tanya dulu apa permasalahan. Iya. Kemudian orangnya dipanggil. Kemudian kita menunjukkan problem apa yang menjadi kendalanya. Kemudian apabila itu maksudnya agak lumayan, maka kita berkomunikasi dengan guru yang mengajar, guru BK, wali kelas, dan orang tua. Oh, berarti di sini Bu ya, kita harus berhubungan langsung dengan orangnya, mencari informasi Bu ya. Jadi tidak hanya mendengar dari salah satu saja. Oke Bu, kemudian untuk penyelesaiannya tadi kita melibatkan semua lini yang ada di sekolah ini, termasuk orang tuanya. Oh, termasuk orang tua juga Bu ya. Kenapa Bu kita melibatkan orang tua juga? Siapa tahu permasalahan adalah pelajaran dari rumah. Jadi dia di sekolah ini hanya mencari perhatian. Ya. Sampai sejauh itu Bu ya? Ya, harus. Ya. Bisa jadi karena lingkungan, bukan dari rumah. Ya. Oke Bu ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Ibu ya selaku pimpinan yang ada di SMA 3 ini ketika kita harus mengambil keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung unsur kebijakan. Kepala sekolah harus berani memutuskan mana yang utama atau yang dinomorduakan. Kalau itu menyangkut nama baik sekolah, itu diutamakan, harus didahulukan. Ya. Bijak sekali ya, Bu ya. Oke, itu selanjutnya Bu ya. Ketika kita menemukan dilema etika ini Bu ya, langkah-langkah seperti apa yang harus kita lakukan Ibu sebagai pimpinan? Apabila kita mempunyai kendala permasalahan, itu jangan langsung memutuskan untuk mengeluarkan pertama pembinaan. Jadi langkah pertama itu akan dilakukan pembinaan ya? Oke. Pembinaan pertama, pembinaan kedua, pembinaan ketiga. Oh, jadi sampai ketiga? 1, 2, 3. Kalau sudah keempat tidak ada lagi. Baru kita mengambil tindakan tegas. Kemudian langkah berikutnya Bu, setelah dipanggil misalnya. Sudah dipanggil, dibina apa perubahannya. Jadi dilihat Bu ya perubahannya. Mungkin ada faktor mungkin dari sekolah, panggilan kedua orang tua dilibatkan. Nah, kalau memang dia ini, maka teguran kedua lagi untuk orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah 2 kali ditegur tidak menyelesaikan, mungkin berbahagia di sekolah lain. Oh, seperti itu. Kita kembalikan ke orang tua seperti itu Bu ya. Oke Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu sebagai pemimpin Bu ya di dalam satuan sekolah ini yang dianggap efektif, yang sudah Ibu lakukan,
yang berhubungan dengan kasus Dharma Etika ini atau rujukan moral ini? Setahu Ibu secara efisien, kalau sudah melibatkan orang tua, terkadang kita ini mendapatkan anak yang melakukan tindakan karena orang tuanya yang kebetulan tidak harmonis. Broken Bu Ya, ya. jadi anaknya diberi pengertian, siraman rohani agamanya. Nah, apabila anaknya sudah melakukan, mudah-mudahan dia berubah. Berarti pembinaannya Bu ya, Ya. yang dimaksimalkan. Iya. Ya. Oke Bu ya. Apakah Ibu memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini? Ibu kalau ada permasalahan harus cepat menyelesaikan. Oh, jadi fleksibel Iya, ya? kapan saja kalau ada masalah harus cepat diselesaikan. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Kalau dia memang berat harus ada panggilan yang lebih berat lagi. Paksa pakai 2 hari. Cepat selesai anaknya. Cepat membaik juga. Oke, berarti Bu ya untuk kasus dilema etika ini akan dilaksanakan secara fleksibel. Iya. Kalau misalnya masalah itu muncul, di situ akan cepat-cepat Iya, diselesaikan. selesaikan, jangan ditunggu-tunggu. Luar biasa Ibu. Ini sepertinya orang yang benar-benar ingin segala sesuatu itu cepat diselesaikan Ya. dan tuntas Bu ya. Oke Ibu, selanjutnya Bu ya. Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini? Banyak yang membantu Ibu wakaf, guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran. Tiap bulan kan ada evaluasi, jadi mereka memberikan masukan. Iya, seperti itu ya. Iya. Ini benar-benar sosok pemimpin yang luar biasa. Ini melibatkan semua lini yang ada di sekolah itu Bu ya. Dari wakaf sampai ke guru mata pelajaran. Itu benar-benar kolaborasi yang luar biasa Bu dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan problema etika ini Bu ya. Jadi semuanya Bu ya dilibatkan di sana. Oke Ibu, ini pertanyaan terakhir Bu ya. Iya. Dari semua yang sudah kita perbincangkan tadi Bu ya, yang sudah saya tanyakan sama Ibu, kira-kira pembelajaran apa Bu yang bisa dipetik dari munculnya kasus dilema etika ini? Pertama, munculnya kasus etika tadi karena kurangnya pendidikan agama, kurang baiknya komunikasi rumah tangga orang tuanya, dan lingkungan yang dilepas. Ya, kurang kontrol. Jadi kurang kontrol sudah dari rumah. Iya. Terbawa lah nanti sampai ke sekolah. Jadi pembelajarannya itu Bu yang bisa diambil dari. Bisa diambil bahwa setiap guru itu bukan hanya memberikan materi, tapi membimbing anak untuk bisa mendewasakan diri ke depan. Oh iya, sesuai dengan tupoksinya Iya. Kalau seorang guru itu tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik anak untuk mendewasakan diri. Ibu, terima kasih untuk waktunya hari ini. Luar biasa Ibu Kepala Sekolah kita ini, Bu Kusmawati ya, yang sebentar lagi akan memasuki usia pensiun. Tapi di usia beliau yang sudah akan memasuki pensiun, tapi tetap semangat, masih kuat dan punya pemikiran yang selalu untuk membangun ke depan. Ya. Kami doakan semoga Ibu selalu sehat. Amin. Bu ya, banyak rezekinya nanti. Iya. Iya, terima kasih Bu ya. Sama-sama. Untuk hari ini. Bapak Ibu sekalian, itu tadi wawancara yang sudah saya lakukan bersama Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Lahat. Semoga apa yang disampaikan beliau itu bisa menginspirasi kita, bisa dijadikan pedoman untuk kita bertindak di masa yang akan datang. Amin Bu ya. Demikian wawancara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siang ini saya bersama Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lahat, Bapak Andi Irawan, SPD MPD. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu Evi sehat dan tetap berpuasa. Iya, alhamdulillah Pak ya. Ya. Di awal saya akan mengucapkan banyak mengucapkan terima kasih Pak karena sudah meluangkan waktu yang hari ini telah memberikan waktu pada saya untuk bertanya mengenai kondisi SMP SMP Negeri 3 Lahat yang berhubungan dengan dilema etika yang mungkin pernah terjadi di sekolah ini Pak ya. Ya, bisa kita mulai Pak ya? Ya, nanti silakan Bapak untuk menjabarkan sesuai dengan kondisi sekolah ini. Oke Bapak, di awal bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah ini yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral, Pak? Oh ya. Iya. Jadi kalau identifikasi permasalahan tersebut, yang pertama ya kita banyak-banyak mendengar lah dari masyarakat luar maupun di lingkungan sekolah kita. Nah dari sana nanti kita akan peroleh ya, Informasi, Pak, masalah ya? atau informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang ada di sekolah ini. Ya, seperti itu. Oke, jadi kita melihat dari semua aspek Pak ya. Aspek ya. Jadi tidak hanya satu informasi kemudian kita telan mentah-mentah Pak ya, tapi kita telaah terlebih dahulu. Oke Pak, bagaimana Bapak menjalankan keputusan atau mengambil keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ini ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini? Ya, dalam pengambilan putusan seperti sekarang ini, sekolah kita kan kebetulan langsung kita bentuk tim khusus. Ya, sekarang sudah ada tim khusus. Tim khusus ini yang saya percayai bisa membantu saya di sekolah ini, ya kan? Terutama dalam memecahkan permasalahan yang ada di sekolah ini, maupun itu masalah etika tadi. Iya. Ya. Tim khusus yang Bapak buat itu dari elemen mana saja Pak? Ya. Jadi unsurnya atau elemennya tadi, pertama kita ambil dari Waka. Waka ini kan membantu kita dalam proses di KBM di sekolah ini. Ya. Nah semua unsur Waka ini kita masukkan dalam tim khusus dan tidak terlepas operator. Ini yang IT. Ya. IT ini penting sekali dimasuk dalam ini karena ini bersangkutan dengan media. Dengan sosmed ya Pak? Sosmed, ya kan? Ini dia akan lebih banyak tahu tentang informasi dari luar. Dan guru-guru senior ada di sini, ya, karena kita ambil dari pengalaman mereka. Itu unsur atau elemen. Jadi elemen itu digabung Pak ya? Iya. Apabila dia tim khusus untuk menemani Bapak Kepala Sekolah. Betul, gitu ya, dalam menyelesaikan kasus-kasus untuk mengambil keputusan itu Pak ya. Oke, kemudian Pak ya, langkah-langkah atau prosedur yang Bapak ambil ketika terjadi dilema sosial ini. Ya. Dan itu pasti kita temui ini Bu Evi, langkah kami yang pertama itu oknum atau kawan ini kita yang punya masalah tersebut, itu akan kita panggil, kita korek dulu tentang permasalahan yang kita peroleh dari luar atau dari dalam. Ada apa? Nah, seperti itu. Kalau sifatnya dia sederhana, cukup kita tegur atau kita kasih nasihat, ya kita tuntaskan dalam tatap muka. Jadi kita panggil cukup secara lisan saja. Tapi memang ini sudah agak berat, kita memasukkan dalam
tim itu tim tadi khusus Pak tadi, ya. dan kita bicarakan bersama dalam mengambil keputusannya nanti seperti itu. Jadi langkah awal kita panggil dulu Pak ya, secara Nah, pribadi secara seperti itu ya. pribadi ya. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Hal-hal apa saja atau peristiwa Pak ya, ketika kita menemukan kasus dilema etika ini, tantangan apa yang Bapak hadapi? Nah, Iya, tantangan hmm. untuk menyelesaikan Pak Ya. kasus itu. Dilema kalau tantangan di sini, kadang kita itu diposisikan di dua sisi dalam mengambil keputusan. Kadang kita mau seperti ini, nanti akan berakibat seperti itu. Ya. Jadi disinilah yang jadi dilema kita dalam mengambil keputusan di permasalahan kawan kita tadi. Makanya pentingnya tim khusus ini, ya kan, untuk Membantu Pak ya. tidak keputusan tadi. Jadi semua sepakat dengan keputusan atau tindakan yang ini akan kita lakukan atau melakukan. Jadi kita manfaatkan tim khusus yang sudah dibuat tadi Pak ya, untuk pengambilan keputusan. Oke Pak, ketika ada kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini Pak ya, apakah Bapak membuat jadwal khusus atau tempat khusus untuk menyelesaikan kasus ini yang berhubungan dengan kebajikan-kebajikan? Ya. Kalau jadwal khusus itu boleh dikatakan itu sudah sudah kegiatan rutin ya. Itu di dalam 1 bulan sekali itu namanya ada pembinaan. Tapi kalau untuk jadwal khusus untuk membina secara individu kita tidak ada. Ya. Karena kita kan belum tahu permasalahannya. Kapan munculnya Pak ya? Tapi kalau kita temukan itu akan kita panggil secara khususnya dalam ruangan kita. Ya kan, tidak akan kita umbar di luar. Bisa tuntaskan hari itu juga Pak ya, biar tidak berlarut-larut Pak ya. Jadi untuk berhubungan dengan dilema kasus etika ini itu fleksibel berarti Pak ya. Benar. Ketika kasus itu muncul akan diselesaikan pada saat itu juga. Ya. Oke Pak ya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya Pak ya. Apakah faktor-faktor yang selama ini memudahkan Bapak dalam membantu menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan dilema etika ini Pak, atau bujukan moral ini Pak? Karena kan bujukan moral ini kan banyak sekali datangnya, ada yang dari luar sekolah, ada yang dari dalam, ada juga yang dari masyarakat. Itu seperti apa Pak? Ya, kuncinya keterbukaan. Ya, keterbukaan dalam baik kita sendiri maupun dengan yang punya masalah. Dengan adanya keterbukaan inilah permasalahan itu akan cepat kita selesaikan. Tahu titik permasalahan di mana. Ya, jadi keterbukaan ini. Jadi keterbukaan Pak ya. Dan Kita harus memanfaatkan tim khusus tadi. Oke. Jadi kita mengkajinya dari pokok permasalahan yang ada seperti itu Pak ya. Oke. Kemudian nanti akan dibicarakan di tim khusus yang sudah dibuat di sekolah Bapak ya. Oke, pertanyaan terakhir ini Pak ya. Dari apa yang sudah kita bicarakan, apa yang tadi sudah saya tanyakan, kira-kira pelajaran yang bisa diambil Pak, atau pembelajaran yang bisa diambil ketika Bapak menemukan kasus dilema etika atau bujukan moral ini Pak? Ya. Yang hampir sama dengan saya sampaikan tadi, ya, keterbukaan antara kita dengan para guru ya, atau unsur stakeholder yang ada di sini, itu yang paling utama. Kedua, jangan menunda permasalahan. Ada permasalahan cepat diselesaikan, jangan sampai dan berlarut-larut. Nanti menumpuk Pak ya. menumpuk jadi bukit nanti Pak. Nah, itu yang kuncinya. Kedua, yang ketiga ya persuasif tadi. Persuasif, jadi pendekatan persuasif Pak ya. Ya, harus. Insya Allah permasalahan
permasalahan itu tuntas. Tuntas semuanya Pak ya. Luar biasa ini perbincangan saya dengan Kepala Sekolah SMP Negeri Tiga Lahat ini. Sangat menginspirasi Pak. Terima kasih. Setelah saya berbincang dengan Bapak, pikiran saya jadi mulai terbuka untuk menghadapi kasus mengenai bujukan moral ini Pak, atau dilema etika ya istilahnya. Suatu saat ibu-ibu pasti akan menemukan. Mudah-mudahan Ya. insya Allah Pak Ini ya. calon kepala sekolah. Amin. Ini sudah memenuhi syarat. Ya kan? Jadi kalau sudah ketemu insya Allah seperti itu. Iya. Ya. Pak Andi, terima kasih untuk waktunya hari ini. Ya. Iya, terima Oke. kasih sekali sudah mau menerima saya di sini, Ya. mau berbincang, sudah ikut memecahkan permasalahan saya yang berhubungan dengan tugas calon guru penggerak ini, Pak. Iya, Pak, mungkin harapannya ke depan, Pak, seperti apa? Iya, harapannya. Saya sangat berharap sekali guru-guru penggerak ini ke depannya jadi kepala sekolah semua. Amin. Ya kan? Karena luar biasa, sudah lebih, nggak salah 1 bulan lebih ya. 4 bulan, iya. 4 kali. 4 kali sudah lokakarya keempat di ini, Pak. SMP 3 ini saya lihat langsung bagaimana kawan-kawan ini benar-benar dituntut keprofesionalannya. Betul sekali, Pak. Jadi benar pemerintah kalau salah satu dasar untuk pengangkatan kepala sekolah itu dari penggerak, karena mereka memang sudah siap pakai. Iya, semoga dimudahkan Pak ya. Iya, itu. Oke Pak Andi, terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk waktunya hari ini. Semoga ke depan kita bisa bertemu lagi dan saya akan banyak belajar dari Bapak. Demikian temu dan wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Lahat hari ini yang luar biasa, sematnya ganteng juga. Iya, iya Pak ya. Saya mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Iya. Oke.